puber.live. Di sini saya sudah bersama narasumber kita, Bapak Hengki Yohanes dari, silakan perkenalkan diri. Iya. Pak. Ini waktunya bercerita. Ya, Nggak bercerita apa? basing sekenanya. Sekenanya ya. Ya. Ya udah. Jadi tentang Namo itu kan sudah dipapar kayak sampai sekarang jadi Hengki Yohanes itu gitu. Jadi transformasi Namo itu mulai dari babu dulu gitu kan, terus jadi babi. Sekarang adik-adik, anak-anak itu panggil saya Baba Hengki Yohanes gitu. Mudah-mudahan kalau sampai usianya kami dari kultur Minangkabau itu acap kali atau sering dipanggil Babo. Jadi Babu, Babi, Baba sekarang. Terakhir lagi jadi. Jadi Bapak Hengki, di sini kami memiliki mungkin beberapa pertanyaan ringan seputar tentang LPS puber.live, itu bisa dijelaskan sedikit? Yang penting jangan berputar-putar ya, jangan berputar-putar. Kalau seputar dengan berputar-putar itu kan beda. Jadi kalau seputar skupnya kecil. Tapi kalau berputar-putar dia bermain-main di area yang tanpa batas gitu. Tapi baliknya ke inti juga gitu. LPS itu lembaga persiswa. Dari namanya itu terdiri dari anak-anak sekolah menengah, atas, dan kejuruan di Pali khususnya. Konsen kami di Pali. Nah kemudian kalau memang ini dirasa memang diperlukan, punya benefit, punya manfaat bagi anak-anak sekolah, karena apa? Ini kebutuhan. Industri itu mengenal dengan kebutuhannya gitu kan. Ada supply, ada demand gitu kan, antara penyedia dan peminat gitu. Nah, industri sekarang itu udah masuk ke industri 4.0-nya gitu kan. Padahal lagi kita kaji lagi lah apa itu 4.0 gitu. Masyarakat digital generasi Gen Z gitu kan, generasi Z maksudnya, gennya gen itu generasi, Z-nya itu usia milenial gitu kan. Nah, tidak tahu ini istilahnya apa lagi. Itu dicetus oleh wong apa itu wong Eropa atau gitu kan. Itu istilah Gen Z gitu nah. Nah, LPS merupakan lembaga tidak di bawah sekolah tapi berkoordinasi dengan sekolah gitu kan, karena siswa-siswa sekolah yang bergabung di LPS itu produknya apa? Broadcast, jurnalistik. Kalau di jurnalistik itu kita sudah bangun media online ya, namanya puber.live gitu. Nama medianya puber, tapi pakai extension, pakai belakangnya. Kalau yang lain kan mungkin pakai .com, .id. Nah, kita pakai puber.live. Sama seperti kegiatan yang ini gitu. Kegiatan yang ini kan live gitu. Nah, puber itu kita upayakan itu juga bisa live gitu. Jadi puber kegiatannya, kalau di sini TV Sumsel lebih dominan nge-live kegiatan ibadah di Masjid Baitur Rahman. Nah, kalau puber live mungkin di sekolahan saat kelas lagi belajar mengajar, kegiatan aktivitas luar ruang dan seterusnya itu kita live-in gitu. Nah, kunjungan LPS di 2023 ini ke beberapa tempat di Kota Palembang diharapkan bisa memicu atau memacu inspirasi-inspirasi baru. Bayangin gitu nah kan. Ini niat-nian gitu nah. Masjid Baitur Rahman, TV Sumsel itu tidak main-main gitu. Equipmentnya, SDM-nya ternyata memang pentolan-pentolan galau. Nah, apakah LPS nantinya yang memang membidangi jurnalistik? Itu kan dasarnya, tapi bukan tidak mungkin loh. Dengan semangat adik-adik, dengan kerjasama bermitra dengan yang lain, itu bisa kita sedikit lah minimal mendekati podcast gitu nah. Podcast ya, bukan broadcast TV atau siaran radio gitu nah kan, itu lebih lebih kompleks lagi, lebih padat lagi gitu kan untuk urusan kabel mengabelnya. Apalagi tadi kita main ke
broadcastnya radio RRI gitu nah kan, sekarang sudah pakai digital galau gitu nah kan, terus kabelnya juga tidak lagi pakai kabel-kabel sebesar itu, cukup pakai apa namanya itu, kabel optik ya, EVO gitu, yang langsung satu kabel itu bisa bisa untuk 4 atau 5 siaran gitu Mbak Eca. Baik, Pak Hengki. Itu tadi adalah penjelasan tentang LPS Bogor.live dari Bapak Hengki selaku pimpinan dari komunitas itu sendiri. Berikutnya Pak Hengki di sini, mungkin Bapak Hengki punya pesan, kesan dan harapan gitu untuk komunitas. Saya ini Bogor.live. agak canggung ya dipanggil Bapak gitu. Coba panggil Bung. Bung, coba panggil yang lain itu Bung Eca. Hengki. Eh, Mas. Belum enggak ada yang lain. Bapak. Baba juga agak mano gitu ya. Ada yang lain? Cak Hengki. Apa coba yang lain? Apa panggilan? Bapak mungkin, kakak, Umi, Kok. Nah, itu tadi mendekati tadi. Siapa yang tahu tulis Abi. di komen. Abi, Oh, jauh nih yang tadi yang mendekati tadi. Ubi, Hampir. Panggil Ayu weh. Ya, oke. Ngapa jadi Ayu itu? Ya itu closing ya, Kak? Enggak. Itu closing. Mm-mm. Tutup situ. Langsung. Baik pemirsa, itu tadi adalah wawancara singkat bersama Ayu Hengki. Beliau ingin dipanggil Ayu. Saya Neisha, di sini saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf mungkin dalam ucapan atau pembawaan saya masih banyak sekali yang kurang. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.